semuanya, nama saya Diandra Naresa Fitri. Hari ini saya ingin membahas sebuah kenyataan yang pahit dalam dunia pendidikan. Sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi di tahun 2024 atau 2025. Ada siswa SMP di Indonesia yang belum bisa membaca. Ini bukan hanya cerita 1-2 orang saja. Ini realitas yang mulai terungkap di berbagai daerah. Mari kita lihat beberapa data dan laporan terpercaya. Yang pertama, kasus nyata di lapangan menurut laporan Kompas pada tahun 2024. Muncul kasus puluhan siswa SMP di Jawa Barat yang belum bisa membaca sama sekali. Pada tahun 2025, Kompas Wilayah Bali juga melaporkan bahwa ratusan siswa SMP di Bali belum mampu baca tulis dasar. Kasus seperti ini tidak muncul tiba-tiba dan tidak berhenti di satu wilayah saja. 2. Data nasional yang mengkhawatirkan. Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2023 yang dirilis Kemendikbud mencatat bahwa hanya sekitar 59% siswa SMP yang mencapai standar minimum literasi. Menunjukkan bahwa skor literasi membaca siswa Indonesia berada pada titik terendah sejak tahun 2000, menempatkan Indonesia di kelompok negara dengan kemampuan membaca terendah. Artinya, persoalan literasi bukan hanya tentang tidak bisa membaca, tetapi juga tidak bisa memahami bacaan, tidak bisa menganalisis teks, dan tidak bisa berpikir kritis. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut saya, ada beberapa akar masalah yang membuat situasi ini semakin parah. Pertama, adalah fondasi lemah di pendidikan dasar. Jika siswa SMP belum bisa membaca, ini jelas menunjukkan ada yang salah sejak SD. Entah metode pengajaran tidak tepat, pengawasan lemah, atau guru belum difasilitasi dengan pelatihan yang cukup. Yang kedua, tentang lingkungan belajar yang kurang mendukung. Banyak siswa berasal dari keluarga yang tidak memiliki budaya membaca atau tidak memiliki akses buku sama sekali. Di beberapa daerah, perpustakaan sekolah pun tidak berfungsi secara optimal. Yang ketiga, masalah ini jauh lebih serius daripada sekedar anak tidak bisa membaca. Mereka akan sulit mengikuti pelajaran di sekolah. Motivasi belajar menurun drastis, berpotensi putus sekolah menjadi lebih cepat. Ketika dewasa, kemampuan literasi yang rendah menghambat akses pekerjaan, pendapatan, dan kualitas hidup. Dalam skala nasional, rendahnya literasi berdampak pada daya saing negara. Jika kita tidak menanganinya, kita sehingga menciptakan generasi yang tertinggal. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah intervensi literasi sejak awal SD. Guru kelas 1-3 SD harus mendapat pelatihan khusus mengajar baca tulis. Negara-negara dengan literasi tinggi seperti Finlandia fokus besar di kelas awal. 2. Deteksi dini siswa yang tertinggal. Sekolah perlu melakukan asesmen rutin, bukan hanya apakah siswa naik kelas, tetapi apakah siswa bisa membaca sesuai standar usianya. Yang ketiga adalah program membaca wajib yang efektif, bukan sekedar formalitas. Banyak sekolah punya 15 menit untuk membaca, tapi hanya dijalankan sebagai rutinitas tanpa pendampingan. Program harus berkualitas, terarah, dan konsisten. Masalah ini bukan sekedar tentang seseorang anak yang tidak bisa membaca. Ini tentang masa depan kita sebagai bangsa. Jika kita membiarkan generasi muda tumbuh tanpa keterampilan literasi yang kuat,
kita sedang membiarkan mereka tumbuh tanpa senjata untuk menghadapi dunia yang sangat luas. Mari kita sadar bahwa literasi adalah pondasi dari segalanya. Tanpa itu, tidak ada pendidikan yang bisa berdiri kokoh. Saatnya kita bergerak bersama, maju menjadi generasi emas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.